Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Febradi. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia semester 3. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless and mobile. Untuk dosen pengampunya yaitu Dr. Ucu Darussalam STMT, dengan judul paper The Live Access Network Support by WDM of FSO Communication Using Modified Duo-Binary Signaling. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan Li-Fi untuk Smart City. Arsitektur jaringan Li-Fi untuk Smart City, yaitu paper ini mengusulkan arsitektur jaringan hybrid Li-Fi and FSO atau Free Space Optics. Yang pertama yaitu backbone atau tulang punggung, menggunakan komunikasi FSO dengan teknologi WDM atau Wavelength Division Multiplexing. FSO berfungsi sebagai saluran transmisi data berkecepatan tinggi, jarak jauh atau 300 meter hingga 1.500 meter, yang menghubungkan antar gedung atau infrastruktur kota tanpa kabel serat optik fisik. Akses network atau jaringan akses menggunakan teknologi Li-Fi atau Light Fidelity untuk konektivitas dan kabel ke pengguna akhir atau end user di dalam ruangan atau area tertentu. Kemudian integrasi yaitu sinyal optik dikirim melalui backbone FSO dan kemudian didistribusikan ke pengguna melalui access point Li-Fi. Arsitektur ini dirancang untuk menyediakan bandwidth besar dan kecepatan tinggi yang dibutuhkan oleh aplikasi Smart City. Kemudian mekanisme pengiriman data dan komponen utama. Mekanisme pengiriman data dan komponen utama berfokus pada penggunaan sinyal Modified Duo Binary atau DBS yang ditransmisikan melalui kanal WDM FSO sebelum dipancarkan ulang oleh Li-Fi. Komponen utama yang pertama yaitu sumber data atau data source, yaitu menghasilkan bit data mentah. Yang kedua, DBS generator atau Modified Duo Binary Signal Generator. Komponen ini komponen inti yang memproses sinyal listrik, terdiri dari precoder atau menggeser aliran bit, kemudian encoder mengubah sinyal menjadi format yang sesuai, misalnya ya dari NRZ. Dual Match Gender Modulator MZM memodulasi sinyal optik. Kemudian yang ketiga, WDM transmitter, yaitu menggabungkan sinyal pada berbagai panjang gelombang untuk dikirim via FSO. Yang keempat, kanal FSO atau media transmisi udara bebas atau atmosfer. Yang kelima, receiver atau penerima optik, yaitu menerima sinyal dari FSO dan meneruskannya ke pemancar Li-Fi. Yang keenam, Li-Fi Access Point atau LED, memancarkan data ke user menggunakan cahaya tanpa. Dan yang terakhir adalah user device atau photodetector, yaitu menerima sinyal Li-Fi. Kemudian diagram mekanisme pengiriman data. Diagram mekanisme pengiriman data seperti kita lihat pada gambar, yaitu yang pertama data use source atau Internet Smart City Server. Kemudian DBS generator, yaitu dari precoder, encoder, dan dual MZM. Kemudian WDM transmitter, wavelength laser source. Kemudian FSO receiver, yaitu berupa fotodetektor dan optical filter. Kemudian Li-Fi access point, yaitu LED driver dan LED lamp.
Kemudian yang terakhir yaitu user device. Jadi dari fotodioda dan decoder. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Di bawahnya ada penjelasan FSO transmission dan lag signal. Kemudian proses encoding data atau modified duo binary signaling. Proses encoding data atau modified duo binary signaling diusulkan adalah modified duo binary signaling atau DBS. Proses ini melibatkan langkah-langkah spesifik untuk mengubah sinyal biner standar menjadi sinyal duo binary yang lebih tahan terhadap gangguan. Precoding yaitu aliran bit input diproses atau digeser menggunakan precoder logika untuk mencegah perambatan kesalahan atau error propagation saat decoding. Kemudian encoding yaitu sinyal yang telah di-precode diubah biasanya dari format non-return to zero atau NRZ menjadi sinyal 3 level atau duo binary yang memiliki bandwidth lebih efisien. Kemudian modulasi optik menggunakan dual match Zender modulator atau MZM. MZM pertama menghasilkan sinyal dengan periode setengah lebar atau half width signal period. Kemudian yang kedua, MZM kedua memberikan pergerasan fase atau fase shift. Fase tersebut untuk membentuk karakteristik sinyal modified duo binary akhir. Kemudian penyebab bit error dan delay. Penyebab bit error dan delay penyebab bit error yaitu turbulensi atmosfer atau atmosfer turbulence. Karena backbone menggunakan FSO atau udara bebas. Faktor cuaca seperti kabut, hujan, dan fluktuasi indeks bias udara menyebabkan sinyal terdistorsi atau melemah. Fading yang menyebabkan utama bit error. Nah, jadi cuaca ini sangat berpengaruh di dalam penggunaan FSO, apalagi cuaca yang sangat ekstrim lah. Jadi untuk sinyal-sinyal memang melemah. Kemudian noise draw atau signal to noise ratio, yaitu yang lebih rendah akibat gangguan lingkungan atau jarak transmisi yang jauh. Penyebab delay. Proses delay atau compression terjadi karena kompleksitas komputasi dalam DBS generator. Proses precoding yang melibatkan operasi logika dan memori pergerasan bit, dan modulasi melalui 2 tahap MZM membutuhkan waktu eksekusi sebelum data benar-benar dikirim. Kemudian propagasi waktu tempuh cahaya melalui jarak FSO hingga 1,5 km. Kemudian metode minimalkan bit error maksimal. Metode minimalkan bit error maksimal yang utama yaitu untuk minimalkan persoalan dengan penggunaan modified duo binary signaling itu sendiri. Mengapa efektif? Sinyal duo binary memiliki spektrum frekuensi yang lebih padat atau kompak dibanding sinyal benar biasa atau RZ. Hal ini membuat lebih resilient atau tahan terhadap efek dispersi dan turbulensi atmosfer pada kanal FSO. Kemudian paper menyebutkan bahwa dengan teknik ini sistem dapat mencapai bit error rate atau BER yang sangat rendah, di antara 10-31 hingga 10-22 pada kapasitas tinggi, bahkan dalam kondisi turbulensi lemah. Mengapa terjadi proses delay? Dalam konteks transmisi data pada paper ini, proses delay terjadi terutama di sisi transmitter atau DBS generator. Alasannya yaitu pembentukan sinyal modified duo binary tidak instan. Sistem memerlukan waktu untuk melakukan pre-coding atau operasi logika pada bit saat ini dan bit sebelumnya. Dan encoding. Sifat korelatif coding pada duo binary berarti output yang saat ini bergantung pada input sebelumnya, yang secara inherent memberikan memori atau tundaan dalam pemrosesan sinyal sebelum dimodulasi ke optik. Keunggulan metode encoding yang diusulkan. Keunggulan metode encoding yang diusulkan dari dua binary sinyal yang DBS dan ini adalah yaitu resiliensi tinggi, sangat tahan terhadap gangguan turbulensi atmosfer pada link FSO. Kemudian menjaga kualitas sinyal backbone tetap stabil.
Kemudian efisiensi bandwidth yaitu membutuhkan bandwidth yang lebih sedikit dibanding modulasi bina standar untuk data rate yang sama. Memungkinkan kapasitas transmisi total yang sangat besar, hingga order terabit per second. Jarak jangkau yaitu mampu mempertahankan kualitas sinyal atau BR rendah. Pada jarak transmisi FSO yang jauh, yaitu antara 300 meter sampai 1.500 meter atau 1,5 kilo, yang krusial untuk implementasi skala kota atau smart city. Kemudian kinerja tinggi mendukung komunikasi berkecepatan tinggi, yaitu antara 100 sampai 600 gigabyte per second per channel, dengan NSR yang baik. Nah, jadi eh, untuk smart city ini ya sangat eh, dibutuhkan di dalam suatu eh, wilayah ya, apalagi wilayah maju dan modern seperti negara-negara Eropa sudah bisa menggunakan sistem smart city. Untuk skala di Indonesia ini sudah diterapkan di beberapa kota, tapi kota-kota yang sudah eh, apa ya, yang sudah maju seperti area Jakarta itu masih tertentu sih di kota, tidak semua tempat di Jakarta. Baik, terima kasih atas pendengarannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian UAS ini ada kekurangan. Akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.